Sistem informasi, persimpangan manusia, teknologi, dan organisasi. Di era digital yang serba cepat ini, informasi adalah mata uang yang paling berharga. Organisasi dari semua ukuran sangat bergantung pada informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk membuat keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sistem informasi telah menjadi tulang punggung organisasi modern. Sistem informasi adalah kombinasi kompleks dari aktivitas manusia, teknologi, dan proses yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan. Ini bukan hanya tentang perangkat keras dan perangkat lunak, ini juga tentang orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut, proses yang mereka ikuti, dan struktur organisasi yang mendukung mereka. Definisi dan komponen utama sistem informasi. Secara sederhana, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sistem organisasi, sosioteknis, dan formal yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Mari kita uraikan definisi ini untuk memahami komponen-komponen utamanya. Organisasi, sistem informasi beroperasi dalam konteks organisasi. Mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi spesifik dari organisasi dan mendukung tujuan strategisnya. Sosioteknis, sistem informasi melibatkan interaksi kompleks antara manusia dan teknologi. Mereka bukan hanya sistem teknis, tetapi juga sistem sosial yang dipengaruhi oleh budaya organisasi, struktur kekuasaan, dan norma-norma sosial. Formal, sistem informasi mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan. Mereka memiliki struktur yang jelas dan proses yang terdokumentasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Ini adalah fungsi inti dari sistem informasi. Mereka mengumpulkan data dari berbagai sumber, memprosesnya menjadi informasi yang bermakna, menyimpannya dengan aman, dan mendistribusikannya kepada pengguna yang tepat pada waktu yang tepat. Perspektif sosioteknis dalam sistem informasi. Pendekatan sosioteknis menekankan bahwa sistem informasi tidak hanya terdiri dari teknologi, tetapi juga orang-orang yang menggunakannya dan konteks organisasi di mana mereka beroperasi. Dari perspektif ini, sistem informasi terdiri dari 4 komponen utama: tugas, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang dalam sistem. Ini termasuk aktivitas seperti memasukkan data, menganalisis informasi, membuat laporan, dan membuat keputusan. Orang, individu yang menggunakan sistem untuk melakukan tugas mereka. Ini termasuk manajer, karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Struktur atau peran hubungan antara orang-orang dalam sistem. Ini termasuk hierarki organisasi, tim kerja, dan jaringan komunikasi. Teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang digunakan untuk mendukung sistem. Ini termasuk komputer, server, database, aplikasi, dan jaringan komunikasi. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan fungsi dan tujuan mereka. Berikut adalah beberapa jenis yang paling umum. Sistem pemrosesan transaksi, TPS. Sistem ini memproses sejumlah besar transaksi rutin, seperti penjualan, pembelian, dan penggajian. Mereka penting untuk operasi sehari-hari organisasi. Sistem informasi manajemen, SIM. Sistem ini menyediakan informasi kepada manajer untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik.
Mereka meringkas data dari TPS dan sumber lain untuk menghasilkan laporan dan analisis. Sistem pendukung keputusan, SPK sistem ini membantu manajer membuat keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur. Mereka menggunakan model dan analisis data untuk mengevaluasi berbagai skenario dan memberikan rekomendasi. Sistem informasi eksekutif, sistem ini menyediakan informasi kepada eksekutif senior untuk membantu mereka memantau kinerja organisasi dan membuat keputusan strategis. Mereka memberikan tampilan ringkas dari data utama dan memungkinkan eksekutif untuk menelusuri informasi lebih detail jika diperlukan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan, ERP sistem ini mengintegrasikan semua fungsi bisnis utama organisasi, seperti keuangan, sumber daya manusia, rantai pasokan, dan manajemen pelanggan. Mereka menyediakan satu sumber kebenaran untuk data dan membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Sistem manajemen hubungan pelanggan, CRM sistem ini membantu organisasi mengelola interaksi mereka dengan pelanggan. Mereka melacak informasi pelanggan, mengotomatiskan proses penjualan dan pemasaran, dan menyediakan layanan pelanggan. Manfaat sistem informasi. Sistem informasi menawarkan berbagai manfaat bagi organisasi, termasuk peningkatan efisiensi. Sistem informasi dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, mengurangi biaya tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem informasi menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajer, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik. Peningkatan layanan pelanggan. Sistem informasi dapat membantu organisasi memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan melacak informasi pelanggan, mengotomatiskan proses layanan, dan memberikan dukungan pelanggan yang personal. Keunggulan kompetitif. Sistem informasi dapat membantu organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Sistem informasi dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di dalam organisasi dengan menyediakan platform untuk berbagi informasi dan berkomunikasi secara efektif. Tantangan dalam implementasi sistem informasi. Meskipun sistem informasi menawarkan banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan yang terkait dengan implementasinya. Beberapa tantangan yang paling umum termasuk biaya. Sistem informasi bisa mahal untuk diimplementasikan dan dipelihara. Kompleksitas. Sistem informasi bisa kompleks dan sulit untuk dikelola. Resistensi perubahan. Orang mungkin menolak perubahan yang dibawa oleh sistem informasi baru. Keamanan. Sistem informasi rentan terhadap serangan keamanan. Privasi. Sistem informasi dapat mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi yang sensitif. Kesimpulan. Sistem informasi adalah komponen penting dari organisasi modern. Mereka menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk membuat keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan memahami komponen-komponen utama sistem informasi dan tantangan yang terkait dengan implementasinya, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dalam teknologi informasi. Penting untuk diingat bahwa sistem informasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang orang-orang yang menggunakannya dan konteks organisasi di mana mereka beroperasi. Pendekatan sosioteknis sangat penting untuk memastikan bahwa sistem informasi dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang mendukung kebutuhan semua pemangku kepentingan.